Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom, berjumpa lagi dengan saya hari ini. Dengan penuh sukacita, saya akan membawa suatu perenungan pada tanggal 19 Juni 2020 dengan tema lembut hati seperti hati Yesus. Bertepatan dengan Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan pertama dari Ulangan 7 ayat 6 sampai dengan 11. Bacaan kedua 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai dengan 16. Dan Injil Matius bab 11 ayat 25 sampai dengan 30. Saudara-saudaraku yang terkasih, hari ini Gereja Katolik merayakan Hari Raya Yesus yang Maha Kudus. Bacaan-bacaan pada hari ini menegaskan bahwa cinta dan belas kasih Allah kepada kita kekal dan tanpa batas. Meskipun kita adalah manusia yang berulang-ulang kali jatuh ke dalam dosa, membangkang dan meninggalkan Allah, tetapi Ia yang adalah Tuhan kita tetap setia dan hatinya penuh belas kasih. Dalam bacaan pertama terlihat bagaimana Allah begitu mengasihi umatnya yang membebaskan umat Israel dari perbudakan di Mesir. Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun raja Mesir. Ulangan 7 ayat 8. Namun, bagaimana umat Israel mendapat kasih dari Allah Bapa ini? Mereka bersungut-sungut dan menyembah Allah-Allah lain. Mereka berbuat dosa. Apakah Allah meninggalkannya karena perbuatan dosa mereka? No, tidak. Allah tetap mengasihi mereka. Kasih Allah Bapa adalah setia. Namun bagi mereka yang membenci Allah dan juga membenci sesama, Allah akan memperhitungkannya. Tetapi terhadap diri setiap orang dari mereka yang membenci Dia, Ia melakukan pembalasan dengan membinasakan orang itu. Ia tidak bertangguh terhadap orang yang membenci Dia. Ia langsung mengadakan pembalasan terhadap orang itu. Ulangan 7 ayat 10. Saudara-saudaraku yang terkasih, Allah menghendaki kita sekalian hidup kudus, di mana dalam kekudusan tak ada kebencian. Dalam kekudusan mau saling mengasihi atau satu dengan yang lain. Itulah anak-anak Tuhan. Di dalam bacaan kedua dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. 1 Yohanes 4 ayat 7. Adakah kita mengakui diri kita adalah berasal dari Allah? Lahir dari Allah, anak-anak Allah? Kalau demikian, bagaimana dengan sikap kehidupan kita atas satu dengan yang lain? Sudahkah kita saling mengasihi? Mungkin kita sulit untuk bersikap kasih terhadap orang lain karena rasa benci yang mendalam. Bukankah dengan membenci sesama berarti kita juga membenci Allah? Dan Ia akan diperhitungkan oleh Allah sendiri atas kita. Mungkin kita lelah menghadapi persoalan-persoalan yang kita hadapi di dalam kehidupan ini. Mereka yang menyakiti hati kita, melukai kita, mungkin kita nggak kuat untuk menegakkan kepala kita untuk menghadapi semuanya ini.
tak sedikit dari kita menjadi kecewa dan putus asa. Yesus tahu bagaimana kehidupan kita. Kita telah lelah dengan kehidupan ini. Dengan berbagai kesibukan kita menjadi lelah, hilang semangat, bahkan frustasi menghadapi segala persoalan-persoalan hidup ini yang mana tak ada habis-habisnya. Tapi saudara-saudaraku yang terkasih, jangan menyerah. Dia yang adalah Tuhan kita akan membuka pintu yang baru bagi kita, dan situasi kita akan berubah menjadi baru. Hari ini, melalui Injil yang kita renungkan bersama, Yesus mengajak kita semua suatu ajakan yang melegakan kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ayat 28. Sungguh penghiburan yang luar biasa yang diberikan oleh Yesus kepada kita yang selalu mengalami kesesakan-kesesakan di dalam kehidupan ini. Inilah kasih Yesus kepada diri kita yang kurang bersyukur, yang selalu berbuat dosa dan selalu bersungguh-sungguh terhadap kasih-Nya. Kasih yang diberikan Yesus menunjukkan akan hati-Nya yang maha kudus. Untuk itulah saudara-saudaraku, kita harus dapat lebih memahami dan merasakan akan kasih Yesus yang maha kudus, yang begitu mengasihi kita. Paulus pada jemaat di Efesus menyampaikan, "Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya, dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah." Efesus 3 ayat 18 sampai 19. Dalam perayaan hati Yesus yang Maha Kudus hari ini, kita diajak semua untuk dapat semakin merasakan dan memahami betapa lebar dan panjangnya dan betapa tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Kita mau mensyukuri akan hati Yesus yang Maha Kudus itu. Begitu mengasihi kita dengan tanpa melihat kesalahan-kesalahan kita. Dan sepantasnya lah kita lebih mencintai akan hatinya yang terluka oleh tusukan tombak yang Dia terima bagi kita orang yang berdosa ini. Saudara-saudaraku yang terkasih, satu hal yang dapat kita pelajari dan teladani akan hati Yesus, di mana Yesus mengajak kita semua untuk belajar dari Dia. Dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ayat 29. Kita dapat mengungkapkan kecintaan kita kepada hati kudus Yesus melalui doa-doa kita, dan mengikuti perayaan Ekaristi yang telah diberikan oleh Yesus sendiri kepada kita, yang menyatukan hidup kita dengan Dia. Kita dapat merenungkan akan setiap saat akan hati Yesus yang Maha Kudus, yang lemah lembut, rendah hati, di mana dapat mendorong kita untuk mewujudkan kasih Tuhan ini di dalam tindakan nyata, di dalam kehidupan kita. Berbagi dan berbela rasa dengan orang-orang miskin dan yang menderita, juga orang-orang yang tertindas. Dan di dalam Dia, jiwa kita akan mendapat ketenangan. Biarlah dalam perenungan hari ini, saudara-saudaraku yang terkasih, dalam merayakan hati Yesus yang Maha Kudus, kita dapat hidup kudus, kita dapat meneladani Yesus yang penuh kasih, lemah lembut dan rendah hati. Dan kita mau hidup saling mengasihi satu sama yang lain. Tuhan, jadikanlah hati kami menjadi seperti hati-Mu,
penuh kasih, lemah lembut, dan rendah hati. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom.